Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks kita adalah tentang hukum desain atau prinsip desain, di mana pertumbuhan akan berlangsung dengan cepat kalau kita mengembangkan strategi. Saat ini kita akan belajar satu tema yang berjudul untuk mengembangkan strategi bergantunglah pada sistem. Untuk mengembangkan strategi bergantunglah pada sistem. Sahabat Mr. Sorchan, sebagian besar prestasi dalam hidup ini akan lebih mudah diraih bila kita melakukan pendekatan secara strategis. Jarang sekali pendekatan yang bersifat sembrono atau asal-asalan dapat menghasilkan keberhasilan. Dan sekalipun kadang-kadang pendekatan yang tidak strategis dapat memberikan hasil, itu tidak dapat diulang. Jadi, bagaimana caranya supaya kita dapat terus-menerus meraih sesuatu secara strategis dengan menciptakan dan memanfaatkan sistem. Dengan menciptakan dan memanfaatkan sistem. Salah satu rahasia dari pertumbuhan pribadi dan produktivitas tinggi daripada John C. Maxwell adalah karena dia memanfaatkan sistem untuk segala sesuatu. Dia memiliki suatu sistem untuk bertumbuh secara pribadi dan mengumpulkan informasi. Dia berusaha membaca 4 buku setiap bulan. Dia memilih 2 buku yang dapat dia telusuri secara singkat dan 2 buku lagi yang ingin dia gali dengan lebih mendalam. Dia juga mendengarkan podcast ya, ketika dia sedang di mobil. Dia juga menyampaikan speech atau menjadi pembicara mingguan. Dia juga mendengarkan 5 speech setiap minggunya. Dia juga meluangkan waktu 5 menit untuk mendengarkan podcast. Jika isinya buruk, dia tidak melanjutkannya. Bila isi podcast tersebut baik, dia berhenti untuk lebih menyisihkan waktu mendengarkan podcast tersebut untuk disalin ke dalam tulisan sehingga dia dapat membaca setiap kata. Sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell memiliki sistem untuk menyoroti dan mencatat semua kisah, kutipan, dan artikel bagus yang pernah dia baca. Jika dia menemukan sebuah artikel yang dia sukai, dia merobeknya dari majalah atau merobeknya dari surat kabar atau menuliskan di bagian atas topik yang seharusnya menaunginya dan memberikannya kepada asisten dia untuk disimpan di arsip dia. Saat dia membaca buku, jika dia menemukan sebuah kutipan atau kisah yang dia sukai, dia menandai halaman tersebut, menuliskan topik yang seharusnya menaunginya, dan menuliskan halaman di mana topik tersebut dapat ditemukan di sampul depan bagian dalam buku tersebut. Bila dia sudah selesai membaca buku itu, dia memberikannya kepada asisten dia dan dia menyalin kutipan tersebut atau dia mengetiknya, kemudian menyimpan dalam arsip kutipan dia. Latihan seperti itu mengubah kehidupan John. Kebanyakan orang yang dia kenal yang menyediakan waktu untuk mengalami pertumbuhan pribadi tidak meluangkan waktu untuk menangkap pemikiran dan ide-ide hebat yang mereka jumpai. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk mencari sebuah kisah yang pernah mereka baca atau sebuah kutipan yang tidak benar-benar mereka ingat. Bukankah aku membaca tentang ini belum
saat lalu ya? Atau mereka bertanya-tanya, sekarang bukunya di mana ya? Mungkin mereka dapat menemukannya, tetapi mungkin juga tidak. Tahukah Mr. Sorchan? Tahukah sahabat Mr. Sorchan? Berapa waktu yang perlu dibutuhkan untuk mencari-cari atau mengingat kembali? Paling lama mungkin 2 menit. Biasanya dia dapat pergi ke meja dia dan menemukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Bila dia tidak dapat mengingat topik apa yang menaunginya dan harus memeriksa paling 2 atau 3 topik, mungkin itu membutuhkan waktu 5 menit. Jadi, John C. Maxwell memiliki sistem untuk berpikir. Dia menyimpan kira-kira belasan kutipan atau ide di dalam aplikasi notes, misalnya di handphone dia, di iPhone dia. Dan dia bawa sepanjang waktu. Dia membacanya sepanjang hari sehingga kata-kata tersebut benar-benar mengendap ke dalam pikiran dan hati dia. Dia dapat berenang beberapa putaran setiap hari. Dia memilih 1 atau 2 pemikiran atau kadang-kadang 2 pikiran untuk dia putar di dalam pikiran dia sementara dia lagi berenang. Dan dia juga memiliki kursi berpikir. Jika John terbangun tengah malam, yang cukup sering terjadi, dia menyelinap ke ruang kerja dia dan membawa buku catatan untuk menuangkan pikiran ke dalam tulisan. John memiliki sistem untuk menulis. Sebelum melakukan perjalanan yang cukup lama, yang dapat berlangsung 2 atau 3 pekan, dia meluangkan waktu 1 atau 2 hari sebelumnya untuk menyiapkan apa yang perlu dia tulis. Jika dia sedang mengerjakan sebuah buku, dia juga membuat buku catatan untuk bahan-bahan mentah. Bila garis besar buku tersebut memiliki 15 bab, dia menyediakan sebuah map dengan 15 label bernomor. Ketika dia memiliki beberapa pemikiran mengenai bab tertentu, dia melubanginya dan meletakkannya di belakang label yang sesuai. Dia juga menelusuri arsip kutipan dan artikel dia, lalu menyalin materi apapun yang dia anggap akan dia ingin gunakan dalam bab tertentu. Dia melubanginya dan meletakkannya di belakang label yang sesuai. Bila dia pernah menulis suatu pelajaran mengenai masalah tersebut, dia menyalinnya, melubanginya, dan meletakkannya di belakang label yang sesuai. Saat sudah selesai, dia memiliki 1 jilid materi pilihan dari atau untuk setiap bab. Dengan map tersebut, sebuah buku catatan, sebuah pena, sebuah rekaman, dia siap untuk menulis, entah sedang berada di dalam pesawat, di kamar hotel, atau menginap di rumah kerabat. John memiliki sistem untuk merencanakan hari-hari dia. Dia memeriksa kalender dia 6 minggu di depan, sehingga dia tahu apa yang akan datang dan dapat merencanakan pekerjaannya. Dan setiap pagi dia memeriksa jadwal hari itu serta mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apakah acara utamanya? Dia memastikan bahwa dia mengetahui hampir semua hal yang harus dia menangkan hari itu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dia bahkan memiliki sistem untuk mengantri dan aktivitas-aktivitas biasa lainnya. Misalnya, saat dia menonton pertandingan bola bersama teman-teman John dan mereka pergi membeli makanan di sebuah kios, bila ada 3 baris antrian, dia berdiri di salah satu baris dan meminta teman lain untuk antri di baris-baris yang berbeda. Saat salah satu orang dari mereka mencapai bagian depan lebih dahulu, mereka semua mendatangi teman tersebut dan menyerahkan pesanan mereka masing-masing. Dengan cara demikian, mereka menghemat waktu. Sahabat Mr. Sorchan, strategi dan sistem
adalah cara hidup bagi diri John C. Maxwell. Seorang bernama Michael Gerber, penulis dari buku berjudul The Image, mengatakan bahwa sistem membuat orang-orang biasa mampu meraih hasil-hasil yang luar biasa. Namun tanpa sistem, bahkan orang yang luar biasa sulit untuk meraih hasil biasa sekalipun. Saya ulangi, Michael Gerber berkata, sistem membuat orang-orang biasa mampu meraih hasil yang luar biasa. Namun tanpa sistem, bahkan orang luar biasa pun sulit untuk meraih hasil yang biasa sekalipun. Dan pernyataan ini benar-benar gitu ya, sangat benar. Nah, sahabat Mr. Sorchan, apakah sistem sebenarnya? Sistem adalah suatu proses untuk meraih suatu sasaran berdasarkan prinsip-prinsip dan latihan-latihan tertentu, teratur dan dapat diulang-ulang. Sistem memaksimalkan waktu, uang, dan kecakapan kita. Sistem adalah sarana yang hebat untuk mendapatkan pertumbuhan pribadi. Sistem dibuat dengan sengaja, sungguh-sungguh, dan dapat dipraktekkan. Sistem benar-benar berguna. Tidak peduli apapun profesi kita, tingkat bakat kita, atau pengalaman kita. Sistem meningkatkan performa kita. Kehidupan yang tidak bersistem adalah kehidupan di mana orang harus menghadapi setiap tugas dan tantangan dari titik awal. Salam untuk mengembangkan sistem pertumbuhan kepribadian kita. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan.